Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Ahmad Farzali Falevi, NIM 20005111098 dari kelas praktikum RPLJ. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang progres UTS dari mata kuliah praktikum rekayasa perangkat lunak. Judulnya yang pertama yaitu Sistem Informasi E-commerce untuk Smart Agroteknologi berbasis web dengan menggunakan metode prototipe. Kemudian kita masuk ke pendahuluan di bagian latar belakang. Di latar belakang ini, jadi intinya saya mengambil masalah distribusi pertanian di Indonesia. Jadi seperti ini, banyak petani di Indonesia yang masih terkendala terkait pemasaran dan pendistribusian hasil panen. Nah, jadi saya juga kemarin mengadakan membuat survei. Nah, itu sebagian permasalahan yang dihadapi masyarakat adalah harga hasil panen yang cepat sekali berubah, khususnya di dalam berbagai daerah gitu. Terus selanjutnya itu yakni permasalahan penyebaran hasil tani atau distribusi tani. Yakni adanya pelaku pengendalian pasokan pangan atau hasil panen tadi yang akhirnya bertujuan mempengaruhi harga pasar. Jadi ada kayak semacam oknum gitu yang mengendalikan harga pasar untuk hasil pertanian seperti itu. Uh, itu mungkin untuk singkatnya dari latar belakang. Kemudian lanjut ke tujuan penulisan. Tujuan dari pembuatan dokumen ini yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum rekayasa perangkat lunak. Selain itu juga penulisan dokumen ini digunakan sebagai salah satu acuan nantinya dalam pengimplementasian aplikasi Panenkui. Jadi aplikasi ini nantinya namanya Panenkui. Ataupun dari proyek ini untuk mempermudah komunikasi distribusi agroteknologi dan pertanian di Indonesia. Lingkup masalahnya, sistem aplikasi e-commerce untuk smart agroteknologi berbasis web app ini untuk membantu para petani agar dapat memudahkan distribusi hasil taninya dan memberikan dan saling informasi tentang hasil tani dan harga dari berbagai daerah khususnya di Indonesia. Selanjutnya solusi yang saya tawarkan untuk mengatasi permasalahan di atas, yakni dengan membuat aplikasi yang memudahkan pemasaran dan pendistribusian antara petani dan konsumen dengan tujuan memaksimalkan pemasaran hasil panen dari petani ke konsumen dan memaksimalkan distribusian hasil panen dari petani. Jadi pertama ini nama aplikasinya yaitu Panenkui. Terus platform aplikasinya itu aplikasi ini berbasis web. Jadi nanti bisa juga membangun sebuah API sebagai konsum API pada aplikasi web nantinya. Jadi nggak hanya web saja, aplikasi Panenkui ini bisa dipakai di berbagai platform karena sudah ada API-nya. Manfaat aplikasi untuk memudahkan dan meningkatkan efektivitas petani dalam mendistribusikan serta memasarkan hasil panennya dan memudahkan konsumen ketika akan mencari atau membeli hasil panen. Dampak penggunaan aplikasi, petani akan terbantu apabila terjadi anjloknya harga hasil panen di daerah tersebut. Dikarenakan petani bisa melihat harga hasil panen di daerah lain. Jadi kita bisa menjual atau konsumen bisa menjual di daerah tersebut. Jadi tidak perlu khawatir kayak ke apa ya, kayak harganya anjlok gitu. Terus peluang pengembangan aplikasi, yang pertama diharapkan menjadi e-commerce terkhusus untuk penjualan bahan-bahan hasil panen, dan kedua menjadi sarana ekspor import hasil panen. Metode penelitian yang saya gunakan yakni adalah metode prototype. Jadi metode prototype itu adalah metode di mana user atau pengguna dimungkinkan untuk memiliki gambaran kasar tentang sebuah sistem atau perangkat lunak yang nantinya akan dibuat atau di-develop. Selain itu, user juga bisa melakukan testing bahkan sebelum perangkat lunak atau sistem sudah dirilis. Seperti itu. Metode ini memiliki tujuan yakni diharapkan bisa mengembangkan sebuah prototipe atau gambaran kasar menjadi sistem atau software yang final. Jadi perangkat lunak prosesnya akan lebih cepat dalam pengembangannya dan biaya yang keluar relatif sangat rendah. Untuk konsep prototipe mungkin bisa digambarkan seperti gambar di bawah ini. Nah, jadi gambarnya ini kita terus berulang. Jadi feedback dari customer itu kita gunakan untuk develop prototipe kita. Nah, kalau sudah develop nanti kita akan melakukan testing prototipe-nya. Testing itu dilakukan oleh customer. Nah, customernya nanti bisa memberi feedback lagi dan kita bisa melakukan develop lagi. Jadi kayak gini terus menerus sampai kita mendapatkan aplikasi yang final, yang dirasa sudah puas lah oleh customer seperti itu.
Terus untuk pengenalan perangkat lunak menggunakan metode prototipe itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama itu ada analisa kebutuhan, yang kedua membuat prototipe, yang ketiga evaluasi prototipe, empat mengkodekan sistem atau memulai develop, lima pengujian sistem, enam evaluasi sistem. Di evaluasi sistem ini nanti kita kayak konsumennya itu memberi feedback. Jadi kalau misal dia sudah puas, misal kalau dia sudah puas, kita bisa lanjut ke tahapan selanjutnya yaitu menggunakan sistem. Tetapi kalau masih belum puas atau masih ada revisi gitu, kita bisa kembali ke tahap nomor 4. Jadi kita dari revisi yang dari customer tadi kita gunakan untuk evaluasi terus mengkodekan sistem lagi kayak gitu. Sampai final dan kita bisa menggunakan sistem yang siap untuk dipakai. Kelebihan dari metode prototipe yaitu menyingkat durasi develop atau pengembangan dari perangkat lunak atau sistem. Yang kedua, menerapkan perangkat lunak menjadi sangat mudah dikarenakan developer tahu apa yang diharapkan oleh klien atau konsumen. Kemudian untuk kekurangannya yaitu yang pertama, prosesnya dilakukan kurang lengkap dan terlalu singkat. Kedua, tidak fleksibel jika misalnya ada perubahan pada perangkat lunak. Terus ini adalah data flow DFD atau data flow diagram. Ini level 0, lalu ini level 1. Nah, terus untuk ini daftar pustakanya ngambil dari Mendeley, untuk Mendeley yang ini. Terus untuk ini DFT-nya. Jadi di sini ada aplikasi sistem informasi ini Panenkui aplikasinya. Terus di sini ada dua entity yaitu user dan admin. User ini kita bisa memasukkan data registrasi, data koneksi konsumen, data komentar, data postingan, data hasil panen, data lokasi, dan juga data lag. Nanti dari aplikasi ini dari sistem ini akan mengembalikan berupa data pesanan atau data orderan kita, lalu data chat antar user gitu, terus konfirmasi koneksi kayak gitu. Terus dari admin ini kita bisa memasukkan data login, data user, dan data postingan. Terus nanti kembaliannya itu ya berupa laporan user. Lalu jika kita, kan ini level 0, kalau kita masuk ke level 1, nanti seperti ini. Sama, ada dua entity, admin dan user. Nah, user ini, dia pertama itu dia melakukan registrasi. Jadi dia mengirim data registrasi. Nah, data registrasi ini akan disimpan ke data store user. Nah, dari data store user kita akan validasi. Nah, validasi nanti masuk ke proses login. Kalau sudah nanti ke proses login, dia baru bisa mengakses fitur-fitur yang ada seperti ini postingan, kita bisa mengirim data postingan yang tentunya akan disimpan di data store, terus kita bisa memberi sebuah like dalam sebuah postingan mungkin, memberi komentar, terus ini proses komentar nanti disimpan di data store, mengolah pesanan, jadi kita bisa memesan, terus data koneksi konsumen atau mungkin kayak pertemanan gitu. Nah, terus data koneksi konsumen ini nanti bisa juga kita melakukan komplain. Jadi kita melakukan komplain, lalu nanti akan diproses di melihat komplain. Yang bisa mengakses proses melihat komplain ini hanyalah admin, seperti itu. Jadi admin bisa melihat proses ini, lalu terus untuk login dari admin sama, kita harus login pertama, nanti konfirmasi. Jika dia adalah admin, maka dia bisa mengolah data user yang ada di dalam data store user ini. Lalu dia bisa melihat komplain dan juga bisa mengakses menu-menu yang lain seperti itu. Mungkin itu aja untuk penjelasan TFD. Kemudian untuk cek plagiasi ini dari Turnitin. Untuk plagiasinya hasilnya di sini adalah 6% seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.